Shalom dan Horas buat kita Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita. Apa kabar Amanginang dan saudaraku semuanya? Doa dan harapan kami sebagai pendeta, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026, tertulis di dalam Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Marilah hidup kudus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup sehari-hari, pada umumnya kita tidak akan mau mencampur pakaian yang sudah bersih dan rapi tersetrika dengan pakaian yang kotor di satu tempat yang sama. Kita pasti menaruhnya di tempat yang terpisah. Sebab jika yang bersih dan yang kotor dijadikan satu, hasilnya akan tidak baik. Atau sering kita sebut dengan terkontaminasi atau tercemar. Demikianlah hidup kudus. Berarti hidup yang dipisahkan agar tidak terkontaminasi dengan dosa. Tuhan yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Karena itu, Dia juga menghendaki umatnya hidup dalam kekudusan. Hidup kudus bukanlah tentang menjadi sempurna tanpa celah, melainkan proses penyerahan diri setiap hari untuk dipisahkan dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Ini adalah respon kasih kita kepada Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Kekudusan bukan hanya terlihat saat kita beribadah di gereja, tetapi juga dalam perkataan, pikiran, sikap, dan tindakan kita sehari-hari. Ketika kita jujur, mengampuni, menjauhi dosa, dan mengasihi sesama, kita sedang menunjukkan kehidupan yang kudus. Di dunia yang semakin kompromi terhadap dosa, kita orang yang percaya dipanggil untuk menjadi terang. Ketika banyak orang memilih jalan yang salah, kita dipanggil untuk tetap setia kepada firman Tuhan. Kekudusan bukanlah beban, melainkan tanda bahwa hidup kita telah diubahkan oleh kasih karunia Allah. Hidup kudus bukanlah beban, melainkan respon kasih kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Semakin kita dekat kepadanya, semakin hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Hidup kudus dimulai dari keputusan sederhana, misalnya di saat kita memilih berkata jujur, mengampuni, menjaga perkataan, menjauhi dosa, dan melakukan kehendak Tuhan. Kita sedang bertumbuh dalam kekudusan. Kekudusan bukanlah kesempurnaan tanpa celah seperti yang saya katakan tadi, tetapi kesediaan untuk terus dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan godaan, hidup kudus memang tidak mudah. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sering kali diuji. Namun Tuhan tidak pernah meminta kita hidup kudus dengan kekuatan sendiri. Roh Kudus diberikan untuk menolong, menguatkan, dan memimpin kita setiap hari. Setiap kali kita jatuh, kita dapat datang kepada Tuhan, bertobat dan memohon pengampunannya. Hidup kudus memisahkan diri dari dosa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Kami bisa dalam kehidupan yang kudus, di dalam anugerah dan kebaikan-Mu. Karena kami tahu kami adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa. Tapi biarlah pikiran kami Engkau kuduskan, hati kami Engkau kuduskan, di dalam roh dan pertolongan roh. Terima kasih Bapa Surgawi.
Tuhan, kami terus berdoa buat semua jemaat-Mu, mulai dari anak-anak yang sedang bertumbuh, yang bersekolah, kuliah, mencari jodoh, mencari pekerjaan. Tuhan berkati. Keluarga-keluarga yang belum dapat agabeon, Tuhan tolong, Tuhan berkati juga. Para orang tua kami yang panjang umur, Engkau pegang tangan mereka Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan kiburkan, yang bergumul Tuhan pulihkan, dan Tuhan jawab dalam pergumulan mereka. Kami berdoa buat yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Engkau terus memberkati jemaat-Mu yang bekerja dimanapun mereka berada, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, wira swasta, begitu juga dengan pekerjaan sehari-hari. Tuhan yang menolong dan memberkati. Tuhan, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan. Mari terus tularkan kebaikan dengan moto kita, Tangihon, Topot, Tangiakon.